Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya yakni materi sejarah Indonesia kelas 11, saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang adanya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa pergerakan nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, organisasi-organisasi tersebut dibedakan menjadi tiga masa. Yang pertama ada masa pembentukan, yakni dari tahun 1908 sampai 1920. Kemudian ada masa radikal atau masa non-koperasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Dan yang terakhir masa moderat atau masa koperasi pada tahun 1930 sampai 1942. Nah, dari tiga masa tersebut adanya organisasi-organisasi yang berkembang. Yang pertama di masa pembentukan yakni pada tahun 1908 sampai 1920. Nah, masa pembentukan ini ada beberapa organisasi, diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Inggris Parkis. Nah, yang kedua yaitu masa radikal atau non-koperasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, organisasinya ada Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masa moderat atau kooperasi yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Nah, di masa ini ada organisasi Partai Indonesia Raya, ada Gerakan Rakyat Indonesia, dan yang terakhir Gerakan Politik Indonesia. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi lainnya yang berkembang pada masa pergerakan nasional. Nah, akan tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan semua organisasi-organisasi tersebut dikarenakan waktu yang tidak akan cukup. Nah, jadi saya hanya menjelaskan beberapa organisasi saja dari ketiga masa tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pematerian, ada beberapa informasi yang saya sampaikan, terutama mengenai tugas. Nah, kan sebelumnya kalian hanya ditugaskan oleh saya itu cuman mencatat hasil materi yang sudah saya jelaskan di video. Nah, akan tetapi pada pertemuan sekarang dan selanjutnya, kalian tidak lagi mencatat materi di buku tulis. Nah, akan tetapi tugasnya kalian membuat infografis. Nah, bagi yang belum tahu infografis itu seperti apa, nah ini contoh infografisnya. Nah, jadi teknisnya kan nanti saya menjelaskan mengenai beberapa organisasi yang berkembang pada zaman pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Inggris Parkis, dan masih banyak lagi. Nah, kalian pilih salah satu dari organisasi tersebut. Kemudian, kalian rangkum dalam bentuk infografis. Nah, misalnya, pilih salah satunya itu cuma Budi Utomo aja atau Sarekat Islam aja. Nah, udah kayak gitu, kalian buat rangkuman tersebut dalam bentuk infografis. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi mencatat atau ngerangkum hasil materi yang sudah saya jelaskan itu di buku catatan. Jadi kalian buat infografis saja. Nah, waktu pengerjaannya dimulai dari tanggal 10 November sampai tanggal 28 November. Nah, kalian mempunyai jangka waktu yang sangat panjang dalam mengerjakan infografis tersebut. Nah, dikumpulinnya di classroom, nanti saya buatkan roomnya untuk pengumpulan infografis. Dikerjakannya secara individu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai organisasi Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Wahyudin yang berkeliling Pulau Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan di Indonesia. Selain itu, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan study fund. Kemudian, pada tahun 1907, terjadinya pertemuan antara Dr. Wahyudin dengan Sutomo, yakni seorang mahasiswa Skopje. Mereka membicarakan mengenai kondisi nasib rakyat Indonesia yang kurang mendapatkan pendidikan.
Nah, sehingga Sukarno tertarik dengan gagasan Dr. Wahyudin tersebut, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan oleh mahasiswa Skovia. Serta berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal adanya kebangkitan nasional di Indonesia, sehingga hari lahir Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada perkembangan selanjutnya diadakannya kongres pertama yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1908 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian adanya keputusan-keputusan dari kongres tersebut. Yang pertama, gerakan Budi Utomo dibatasi hanya penduduk Jawa dan Madura saja. Kemudian, organisasi Budi Utomo tidak melibatkan diri dalam bidang politik, melainkan lebih fokus ke dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, kemudian, organisasi Budi Utomo ini mengangkat Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo. Selain itu juga, Yogyakarta dijadikan sebagai pusat organisasi Budi Utomo. Nah, pada perkembangan selanjutnya, organisasi Budi Utomo hanya beranggotakan berasal dari kalangan priai atau pegawai negeri saja, sehingga dengan adanya kalangan priai tersebut, tujuan-tujuan Budi Utomo lebih condong ke kepentingan mereka. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih condong ke kaum priai, adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh kaum pelajar sehingga mereka lebih berinisiatif untuk keluar dari organisasi Budi Utomo. Sehingga hal inilah yang menyebabkan runtuhnya organisasi Budi Utomo. Selain itu juga faktor penyebab adanya keruntuhan organisasi Budi Utomo yaitu adanya kesulitan keuangan. Yang kedua, para bupati mendirikan organisasi-organisasi baru. Dan yang ketiga, anggota-anggota golongan muda menarik diri dari Budi Utomo karena adanya kekecewaan terhadap petinggi-petinggi organisasi Budi Utomo. Kemudian munculnya organisasi baru yaitu Inggris Partai dan Sarekat Islam yang lebih memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Organisasi yang kedua yaitu organisasi Sarekat Islam. Nah, latar belakang yang paling utama adanya organisasi Sarekat Islam ini yakni adanya persaingan antara pedagang Islam dan pedagang Cina, di mana di sini para pedagang Islam bersatu untuk melawan atau menghadapi para pedagang Cina. Pada mulanya, organisasi Sarekat Islam ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan di Jakarta pada tahun 1909 oleh Tirto Adi Surjo. 2 tahun kemudian dibentuk pula di Bogor dan di Solo pada tahun 1911. Nah, tujuannya adanya organisasi Sarekat Islam tersebut untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman-ancaman pedagang Cina. Nah, faktor kekecewaan pedagang Islam terhadap pedagang Cina hal ini dikarenakan yang pertama, adanya monopoli bahan baku batik oleh Belanda. Yang kedua, adanya faktor keagamaan yang berbeda antara pedagang Cina dengan pedagang Islam. Dan yang ketiga, itu adanya revolusi Sun Yat-sen di Cina sehingga orang-orang Cina menjadi sombong. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya yakni pada tanggal 11 November 1911, nama Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, anggaran dasar organisasi Sarekat Islam tersebut yang pertama mengembangkan jiwa dagang, yang kedua membentuk anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam berusaha, yang ketiga, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, hidup menurut perintah agama Islam. Setelah berganti nama menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi pada tahun 1921, Sarekat Islam ini terpecah menjadi 2 kubu, yakni ada Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Hal ini dilatar belakangi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis dalam organisasi Sarekat Islam.
Nah, Sarekat Islam Putih ini berpusatkan di Yogyakarta, kemudian dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Sedangkan Sarekat Islam Merah ini berpusatkan di Semarang, kemudian dipimpin oleh Smaun, Darsono, dan Alimin. Hal itulah yang menyebabkan runtuhnya atau mundurnya organisasi Sarekat Islam di Indonesia. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu English Parkies. Nah, English Parkies ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Gawes Geker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo, sehingga mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Nah, English Parkies ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan bumi putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang lebih merdeka. Kemudian, organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang berdasarkan nasionalisme, serta organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, dari kritikan tersebut ditunjukkan melalui tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, English Parkies ini dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.